Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Septaregina, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, program studi S1 Manajemen dengan NPM 21411055. Di sini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Strategi Pemasaran Digital. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, manajemen strategi pemasaran dan strategi saluran. Yang kedua, pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi. Yang ketiga, bagaimana membangun struktur strategi pemasaran digital. Yang keempat, analisis pesaing. Yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran perumusan strategi. Yang keenam, implementasi strategi. Dan yang terakhir, menilai proyek-proyek digital yang berbeda. Materi yang pertama yaitu manajemen strategi pemasaran dan strategi saluran. Manajemen strategi pemasaran sendiri merupakan serangkaian rencana untuk membangun kehadiran bisnis kita di dunia digital atau internet melalui berbagai saluran digital seperti media sosial, PPC, SEO, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kita melakukan berbagai aktivitas terencana dan konsisten yang dilakukan secara online di waktu yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Tujuan dari dibuatnya strategi digital marketing ini untuk meningkatkan kesadaran tentang bisnis kita dan menarik pelanggan baru ke merek kita. Strategi digital marketing yang kuat akan membantu bisnis kita untuk mencapai tujuan digital tertentu melalui media yang dipilih dengan tepat. Kompleksitas strategi digital marketing bergantung pada ukuran bisnis dan tujuan jangka panjang masing-masing bisnis. Misalnya, ketika kita baru meluncurkan bisnis kita mungkin perlu mencoba beberapa channel digital untuk melihat keefektifan tiap-tiap channelnya. Berbeda ketika bisnis kita sudah dikenal oleh banyak orang, kita hanya perlu fokus untuk mendatangkan conversion secara terus-menerus. Sedangkan strategi saluran adalah sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir. Menerapkan metode distribusi yang efisien adalah kunci memperoleh keuntungan sekaligus mempertahankan pelanggan setia kita. Beberapa perusahaan akan menggunakan lebih dari satu metode saluran untuk dapat memenuhi preferensi dan kebutuhan setiap basis konsumen. Misalnya saja, ketika kamu hendak menjual pakaian batik yang ditujukan untuk orang tua berumur di atas 50 tahun, menjual produk lewat katalog cetak mungkin akan lebih mudah. Sebaliknya, jika pasar kamu adalah kelompok usia muda, kamu bisa memilih bekerja sama dengan perusahaan retail atau menawarkan lewat toko online dan marketplace. Agar semua target bisa terjangkau, kamu memang harus merancang sebuah strategi distribusi yang tepat sesuai dengan masing-masing kelompok konsumen. Sehingga pada dasarnya, strategi distribusi dibuat dengan mengacu kepada pelanggan idealmu. Materi yang kedua yaitu pentingnya strategi pemasaran digital terintegrasi. Di era yang serba digital sekarang ini, pemasaran digital menjadi metode baru yang sangat berperan penting dalam memasarkan suatu bisnis, terutama bisnis seperti jual beli online atau online shop. Digital marketing dapat membangun, meningkatkan, dan mempertahankan reputasi suatu bisnis secara online pada semua platform digital. Dengan semakin mudahnya akses internet saat ini, jumlah pengguna internet pun semakin meningkat setiap harinya. Orang-orang lebih sering menghabiskan waktunya di internet. Digital marketing juga membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. Materi yang ketiga yaitu bagaimana sih membangun struktur strategi pemasaran digital. Caranya itu yang pertama, tentukan tujuan dan indikator keberhasilan. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah menentukan tujuan yang kamu bangun, karena sebagus apapun strategi yang kamu buat, akan terasa sia-sia jika kamu sendiri tidak mengetahui tujuannya. Tujuan dan indikator keberhasilan bagi setiap bisnis bisa berbeda-beda. Misalnya, memiliki banyak pelanggan,
memiliki pelanggan setia, atau produk yang dijual bisa diekspor ke luar negeri. Yang kedua, tentukan target dan pasar minatnya. Menentukan target pasar akan sangat memudahkan kita untuk menentukan jenis digital marketing yang akan digunakan, karena setiap jenjang usia memiliki kebiasaan dalam menggunakan media digital yang berbeda-beda. Yang ketiga, bangun user persona. Apapun strategi pemasaran yang kamu buat, kamu wajib membangun user persona dari produk yang dijual. User persona adalah target konsumen yang ideal dan ingin kamu tuju. Yang keempat, ada buat rencana konten atau content plan. Setelah mengetahui target pasar, menentukan user persona, dan media yang akan digunakan untuk memasarkan produk, sekarang saatnya kamu menyusun content plan. Content plan adalah jenis konten apa yang akan kamu butuhkan untuk mencapai tujuan pemasaran digital untuk masing-masing media yang akan digunakan dalam satu periode. Dan langkah yang terakhir yaitu lakukan evaluasi secara rutin. Setelah melakukan semua strategi pemasaran digital, di atas jangan lupa juga untuk melakukan evaluasi secara rutin. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif rencana yang sudah kamu jalankan selama ini, dan apakah strategi yang kamu jalankan sudah mencapai tujuan yang ditetapkan. Materi yang keempat yaitu analisis pesaing. Analisis pesaing merupakan cara untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang ada dari para pesaing. Selain itu juga untuk mempelajari strategi dan permasalahan yang terjadi secara umum agar kelemahan dan kekuatan pesaing dapat teridentifikasi. Langkah-langkah melakukan identifikasi pesaing yaitu yang pertama, menentukan siapa saja pesaing kita. Yang kedua, pelajari produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Yang ketiga, pelajari strategi penjualan yang digunakan pesaing. Yang keempat, analisis bagaimana pesaing memasarkan produk dan layanannya. Yang kelima, pelajari engagement konten pesaing. Dan yang terakhir, cobalah membuat analisis SWOT. Materi yang kelima, menetapkan tujuan dan sasaran perumusan strategi. Perumusan strategi bertujuan untuk menentukan suatu tindakan dalam mencapai target dan tujuan organisasi. Dalam realisasinya, perumusan strategi meliputi kegiatan pengembangan visi, misi perusahaan, serta merumuskan strategi agar digunakan oleh perusahaan. Materi yang keenam yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi strategi seperti sasaran yang jelas, komunikasi yang baik, sumber daya yang mencukupi, manajemen proyek yang baik, pemantauan, komitmen, motivasi, dan penghargaan. Materi yang ketujuh yaitu menilai proyek-proyek digital yang berbeda. Manajemen proyek digital adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek digital. Jenis proyek ini menggunakan teknologi web untuk menghadirkan produk digital yang biasanya berfokus pada pelanggan atau pengguna akhir. Tujuan dari manajemen proyek digital adalah menyelesaikan proyek sesuai anggaran dan jadwal yang diharapkan sekaligus memaksimalkan laba investasinya. Cara kita menilai proyek-proyek digital yaitu yang pertama, menentukan ruang lingkup proyek dan membuat rencana proyek yang mencakup garis waktu dan anggaran. Yang kedua, menugaskan tugas kepada anggota tim dan berkomunikasi dengan mereka secara teratur tentang kemajuan mereka. Yang ketiga, menilai potensi resiko proyek, seperti pembaruan sistem operasi seluler dan menganalisis solusi yang efektif. Dan yang terakhir, mengelola sumber daya proyek dan mengevaluasi biaya untuk memastikan proyek tetap sesuai anggaran. Sekian penjelasan materi saya yang berjudul Strategi Pemasaran Digital. Terima kasih.